kelompok saya akan memaparkan tentang patriarkisme dan ketidaksetaraan gender di Indonesia. Saya akan menjelaskan latar belakang mengenai materi tersebut, di mana budaya patriarki merupakan sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas, pengambilan keputusan, dan pemegang kendali utama dalam ruang publik. Akibatnya, perempuan ditempatkan pada posisi kurang memperoleh kesempatan yang setara di tengah-tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan dan memperlihatkan bahwa persoalan gender merupakan hasil rekayasa sosial budaya yang merugikan kaum perempuan, yang dimana kita perlu mengadakan upaya kesadaran kritis untuk mengubah ideologi patriarki tersebut sehingga kesetaraan gender tetap diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Di sini saya akan menjawab soal dari rumusan masalah nomor 1, yaitu bagaimana konsep gender dikontribusikan oleh budaya patriarki sehingga menimbulkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Jadi budaya patriarki mengkontribusi gender dengan menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk. Melalui nilai sosial dan budaya, perempuan dianggap hanya pantas berperan di ranah publik. Pandangan ini membuat perempuan kehilangan akses dan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, serta politik. Akibatnya, muncul berbagai bentuk ketidaksetaraan seperti stereotip, subordinasi, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana ideologi patriarki menempatkan perempuan pada posisi marginal dan mengalami diskriminasi. Ideologi patriarki menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih berkuasa dan berperan dominan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik. Sementara itu, perempuan dianggap lemah, perempuan dianggap hanya cocok untuk mengurus rumah tangga saja. Pandangan ini membuat perempuan kurang mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Akibatnya, perempuan sering dipinggirkan atau tidak dihargai perannya, sehingga mengalami diskriminasi dan sulit berkembang secara setara dengan laki-laki. Di sini saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Untuk poin yang pertama, ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian kepustakaan. Untuk poin yang kedua, ada sumber data penelitian yang diperoleh dari Dimensions of Human Behavior, Person, and Environment oleh Elizabeth D. Hutcheson. Untuk poin yang ketiga, ada teori konflik menegaskan bahwa perbedaan sumber daya sosial dan ekonomi memperkuat kekuasaan laki-laki serta melemahnya posisi perempuan. Untuk poin yang berikut, ada patriarki sebagai sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa atas perempuan. Kemudian diskriminasi, yaitu tindakan yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya. Untuk poin yang terakhir, ada ketidaksetaraan gender, ialah hasil dari sistem sosial yang memelihara kekuasaan laki-laki melalui penguasaan sumber daya, norma sosial, dan nilai-nilai budaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dan sintesis informasi dari materi yang kami ambil. Sistem patriarki sudah mengakar sejak lama, di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dalam mengambil keputusan dan juga bertindak. Adanya ketidakseimbangan dalam pendidikan, ekonomi, dan peluang kerja yang lebih kecil, serta upah yang didapatkan oleh perempuan
cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Seringkali terjadi kekerasan terhadap perempuan dan representasi politik dan kepemimpinan hingga ketidakadilan dalam kebijakan dan hukum. Ketidaksetaraan gender akibat patriarki ini terjadi bukan saja karena persoalan budaya, tetapi terstruktur dalam aspek ekonomi, dalam aspek hukum, politik, dan juga sosial. Saya akan menjelaskan solusi dari masalah ini. Jadi, solusi dari masalah ini yaitu dengan mendukung perempuan melalui pendidikan, ekonomi, dan dukungan sosial agar lebih mandiri dan percaya diri. Masyarakat perlu berperan aktif dalam konseling, pembelaan hak perempuan, serta pembinaan kesetaraan. Kebijakan yang menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi perempuan harus diperkuat oleh pemerintah, dan masyarakat juga harus menghapus pemikiran bahwa perempuan lebih rendah dan menanamkan nilai kesejahteraan sejak dini. Jadi guys, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa patriarkisme merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan dominasi dalam berbagai aspek kehidupannya, kira-kira seperti keluarga, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Sistem ini juga menyebabkan ketidakadilan gender. Ya, kalian tidak salah dengar, ketidakadilan gender, dimana karena ini perempuan sering dipandang lebih rendah, kurang diberi kesempatan, lalu adanya keterbatasan peran dalam pengambilan keputusan. Jadi ya adanya keterbatasan gitulah untuk perempuan dan laki-laki. Dari yang saya sudah jelaskan sebelumnya, itu memiliki akibatnya potensi perempuan sering terhambat dan kesetaraan gender sulit tercapai. Apakah hal ini mempunyai cara mengatasinya? Jelas mempunyai cara mengatasinya. Saya jelaskan cara mengatasinya ya. Jadi guys, cara mengatasinya itu mudah. Dengan cara kita merubah pandangan kita sendiri, memiliki kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, tidak ada bedanya. Laki-laki dan perempuan memiliki hak, martabat, dan kemampuan yang setara. Jadi laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Entah itu katanya laki-laki kedudukannya lebih tinggi, perempuan nggak boleh yang sama kedudukannya kayak laki-laki. Enggak, perempuan dan laki-laki bisa setara. Apa yang dilakukan laki-laki bisa juga dilakukan oleh perempuan. Jadi tidak ada bedanya. Nah, cara untuk mengatasinya ya dengan cara kita merubah cara pandang kita dan kesadaran kita untuk membangun opini bahwa hanya laki-laki yang bisa dan perempuan tidak bisa.